semuanya, selamat datang kembali di PYCH Podcast. Dan kemarin-kemarin kok bersama dengan yang kakak yang ganteng, Kak Carlos. Kali ini kok bersama saya yang cantik. Saya mengakui saya punya diri cantik ya. Oke ya, semua di sini mengakui? Oh, tidak ada suaranya, berarti saya tidak cantik. Ya, saya Clara Warkey dan hari ini ada sebuah topik menarik yang akan saya bahas dengan narasumber saya yang juga sangat menarik. Topik kita kali ini ada beauty without limit, jadi cantik tanpa batas. So hari ini narsumnya yang sudah hadir bersama-sama dengan saya di sini juga ada a girl with a very beautiful face and soul. Langsung saja Kakak Yoke Merauje. Halo Kak Clara, halo teman-teman semuanya. Mana tepuk tangannya? Ini kita ada 1.000 penonton loh di sini. Wow. Kak Yoke, apa kabar Kak Yoke? Puji Tuhan luar biasa baik. Oke, jadi kita ngundang Kak Yoke di sini. Ini juga ada alasan karena Kak Yoke ini salah satu pageant juga ya di Jayapura. Kak Yoke ini merupakan salah satu putri agrowisata Indonesia pada tahun 2021 dan bla 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 dan bla bla bla. Kak Yoke boleh jelaskan sendiri? Oke, jadi di tahun 2019 saya mendapat gelar sebagai Putri Pariwisata Kota Jayapura atau yang teman-teman Kota Jayapura kenal sebagai Tan Mon Port Numbai. Saya Mon Port Numbai di tahun 2019 dan puji Tuhan di tahun 2021 dipercayakan untuk mewakili Provinsi Papua mengikuti di ajang nasional, pageant nasional oleh Yayasan Eljun Indonesia dengan pemilihan Putra-Putri Pariwisata Nusantara dan keluar dengan gelar Putri Agrowisata Indonesia 2021. Oke, agrowisata berarti kakak apa? Main tanah? Pertanian, perikanan, nanti tolong hubungi saya ya. Oke. Kak Yoke, hari ini kita punya satu judul yang sangat menarik dan bahkan semua mata kayaknya mulai melihat tentang topik ini karena topik ini lagi hangat-hangatnya, apalagi di tengah dunia media sosial yang berkembang begitu pesat. Maka kita ambil topik beauty without limit ya, karena kalau kita lihat ya ada beberapa orang yang melimitkan beauty itu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, menurut Kak Yoke sendiri beauty itu apa sih? Iya, menurut saya beauty itu adalah atau cantik itu adalah suatu hal paten yang ketika seorang perempuan lahir tuh ada dalam dirinya. Wow. Jadi dia tidak butuh validasi atau pengakuan dari orang lain untuk dia cantik karena dia lahir dengan kecantikan itu. Betul. Jadi semua perempuan cantik ketika dia lahir. Wow, jadi kecantikan itu sudah dibawa ya. Betul, itu hal paten ya. Betul. Jadi nggak butuh validasi dari siapapun itu untuk mengakui seorang perempuan cantik karena ketika dia lahir sebagai seorang perempuan dia sudah cantik. Wow, jadi kayak kalau ada yang merasa masih insecure, kayaknya saya kurang cantik, lebih cantik dia. Hey guys, kalian tuh semua cantik. Hey girls, harusnya saya bilang hey girls ya. Karena apa namanya tadi yang kayak bilang bahwa kita tuh lahir, setiap wanita tuh lahir dia udah bawa yang namanya cantik. Itu ya. Jadi cantik itu sebenarnya relatif. Menurut kamu aja nih. Betul, menurut pandangan seseorang aja sebenarnya. Betul. Nah, kayak saat-saat ini kan yang tadi saya sudah sempat intro juga ya tentang kecantikan di masa media sosial ini dan bahkan produk-produk skincare ya. Sekarang kita kenalnya sama skincare ya. Zaman dulu mana ada tahu skincare. Betul. Gitu ya. Nah, skincare itu skincare dan juga makeup dan lain-lain sebagainya itu mereka kita tuh dibatasi pemikiran kita cantik itu tentang hal-hal itu, misalnya kayak kamu kalau putih kamu cantik, lurus, tinggi, langsing, hidung mancung, itu kamu cantik gitu ya. Sementara sebenarnya yang tadi kayak Yoke bilang itu cantik itu kita lahir tuh kita udah bawa cantik. Betul. Nah, dari persepsinya netizen, dari persepsinya TikTokers dan lain-lain tentang cantik itu yang bilang bahwa cantik itu kamu kurus, kamu putih dan sebagainya. Menurut Kak Yoke sendiri gimana? Iya, tadi yang sudah Kak Laura mention bahwa banyak sekali produk yang memang harus memutihkan. Sebenarnya menurut saya itu rahasia sih karena kan di Indonesia tidak hanya putih yang ada gitu warna kulit, ada sawo matang, ada coklat gitu kan. Jadi kalau tercipta produk pemutih gitu bukan mencerahkan ya tapi memutihkan, berarti itu salah satu diskriminasi tanpa kita sadari dan banyak orang melakukan itu tanpa sadar ya. Banyak orang melakukan itu dan banyak orang juga mendukung hal itu yang sebenarnya nggak harus didukung. Jadi banyak produk-produk seperti itu yang seharusnya itu lebih ke merawat diri untuk
lebih bersih. Sebenarnya bersih. Jadi kalau menurut saya skincare itu seharusnya menggunakannya untuk merawat dan membersihkan diri gitu kan. Betul. Jadi bukan untuk memutihkan diri. Jadi gunanya apa kalau misalnya ada produk-produk seperti itu, sedangkan kita apalagi warna kulit seperti saya memakai pemutih nggak akan pernah bisa putih. Biar pakai seproduk satu perusahaan atau satu pabrik itu saya pakai nggak bakal putih karena identitas saya, warna kulit saya sudah dasarnya seperti ini gitu. Iya. Jadi dengan adanya hal seperti itu akan memberikan rasa diskriminasi ya, tanpa bisa kita katakan, kita juga bisa melihat. Seluruh orang juga bisa melihat pemutih ini ada untuk apa sebenarnya. Berarti tidak bisa menghargai perbedaan yang ada dong di Indonesia. Setuju. Betul. Jadi kalau misalnya kita saya pribadi juga merasa bahwa kalau adanya produk-produk seperti itu akan memberikan rasa, orang-orang akan berpikir bahwa oh ternyata kita harus cantik dong, karena nggak ada produk untuk mencoklatkan kan. Betul, Iya, cuma mensawamatangkan gitu. Palingan ya kalau kita berdiri terik matahari kan, baru kita boleh mencoklatkan kulit gitu. Jadi kalau kita ada kan produk-produk seperti itu, maka banyak perempuan yang merasa bahwa kalau saya harus cantik itu saya harus putih gitu. Atau kalau saya harus cantik itu kalau saya harus hidungnya mancung, matanya mungkin agak sipit ya, atau saya harus gimana gitu untuk terlihat cantik. Karena produk itu yang beredar, jadinya perempuan merasa bahwa harus putih, harus tinggi dan tidak merasa pede dengan misalnya badannya, posturnya 1 meter, di bawah 1 meter gitu. Jadinya mereka nggak merasa percaya diri karena beredarnya produk-produk seperti itu. Dan sebenarnya itu nggak sih Kak, kalau saya lihat tuh ya yang beredar di dunia entertainment. Betul. Gitu ya, itu model-modelnya tuh ya emang standarnya adalah kurus, putih gitu ya. Betul. Jadi menurut Kak Yoki sendiri melihat standar di Indonesia untuk sebuah kecantikan itu seperti apa? Sangat disayangkan ya, kalau ada standar seperti itu sangat-sangat disayangkan karena kita tidak bisa membatasi seseorang untuk menjadi lebih cantik dari dalam dirinya gitu. Jadi ketika ada standar perempuan cantik itu harus kurus, maka perempuan gendut tidak akan merasa cantik. Padahal sebenarnya cantik itu ketika mereka lahir sebagai seorang perempuan, mereka sudah cantik. Gitu. Atau ada standar perempuan tuh cantik kalau dia putih. Berarti perempuan warna kulit seperti saya akan merasa tidak cantik kalau standar itu beredar. Maka yang lebih pentingnya adalah kita tidak usah peduli terhadap standar itu. Oh, wow. Jadi kalau ada perempuan yang merasa standar itu harus diterapkan, berarti dia salah gitu. Dia tidak menghargai perempuan lainnya yang memiliki perbedaan dengannya. Oh, Gitu. wow. Jadi yang paling penting kalau kita punya perbedaan dari banyak standar yang ada di Indonesia, yang ditetapkan di Indonesia, maka kita harus bodoh amat terhadap standar itu. Wow. Dan selain bodoh amat sih menurut saya lebih ke make your own standard. Betul. Ya. Standarnya harus dari dalam diri sendiri. Jadi kayak kalau kalau saya sehat saya cantik. Betul. Gitu. Kalau saya bersih saya cantik. Saya cantik. Yang penting sama mandi aja sih harus cantik gitu loh. Harusnya seperti itu ya kan. Nah, Kak Yoke ngomong-ngomong soal cantik, yang tadi Kak Yoke juga sudah bilang bahwa kalau misalnya standarnya putih, standarnya tinggi, kurus dan sebagainya, berarti kalau standar yang misalnya kayak Kak Yoke yang kulitnya sawo matang berarti nggak cantik dong menurut standar. Iya, gitu menurut kan? standar. Kalau kita lihat kan perempuan Papua kan kalau kita bisa bilang kalau kita dari timur kan kita bilang cantik, itu menurut kita cantik. Sawo matang tuh semakin sawo matangnya gitu tuh semakin cantik, semakin gitu manis. Ya. Semakin manis. Kalau di di Ambon tuh biasanya bilang Ambon manis ya karena hitam manisnya itu gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Yoke sendiri standar cantik menurut Kak Yoke tuh seperti apa? Kalau misalnya yang dibandingkan dengan standar-standar umum yang ada gitu, yang putih harus, apalagi ada yang juga yang kayak rambutnya harus lurus dan sebagainya, yang rambutnya harus glowing, bercahaya dan sebagainya sesuai dengan produk-produk yang beredar. Menurut Kak Yoke sendiri sebagai perempuan Papua yang bisa dibilang kita ini physically berbeda. Gitu ya dari standar itu. Menurut Kak Yoke gimana? Iya, kalau standar kecantikan menurut saya adalah diri saya saat ini. Yep. Dan semua perempuan yang saat ini menonton gak perlu ikut standar saya. Wow. Jadi kalian tolong ciptakan standar kalian sendiri. Jadi kalau dikatakan standar ya standar ini hanya untuk berlaku untuk saya, tidak berlaku untuk siapapun yang nonton. Artinya teman-teman harus menciptakan standar itu sendiri. Jadi jangan terpaku dengan standar yang beredar. Jadi kalau kita terpaku akhirnya kita bisa membandingkan diri. Kalau misalnya dengan perbandingan itu membuat kita semakin percaya diri ya tidak masalah gitu. Tapi kan teman-teman tahu sendiri, kita sendiri tahu bagaimana diri kita kan. Kalau akhirnya kita membandingkan dengan standar orang lain, kalau itu berakibat negatif, seharusnya tidak melakukan perbandingan tersebut.
Jadi kalau saya bilang standar kecantikan menurut saya ya saya saat ini. Dan teman-teman yang nonton nggak perlu ikut standar saya. Iya, betul. Untuk menjadi cantik, ciptakan standar kalian sendiri. Dan menurut saya juga ya, kayak jangan pernah kok bilang orang lain tuh kayaknya kok punya rambut ini kurang begini kak, kayaknya kok punya ini kurang begini kak. Standar yang kita bikin untuk diri kita sendiri kita nggak boleh nih taruh kepada orang lain. Betul, jangan maksain gitu loh. Karena kadang tuh orang ya kita emang bercanda ya, tapi kayak itu sebenarnya kepada orang itu tuh bisa menyakiti hatinya, dia merasa dibully dengan kata-kata itu gitu. Jangankan itu Kak Clara, kalau misalnya ada aja yang bilang sama saya gini, mungkin saya rambut ini kecil saja mau daripada perempuan kebanyakan misalnya kan ada kayak misalnya ini dibilang ada misalnya rambut takut langit saja mau atau rambut takut leher, terus kemudian itu dikatakan sama perempuan yang punya rambut panjang dan ikal gitu. Nah mungkin saya kalau pribadi saya akan biasa saja karena itu tidak akan mengurangi rasa percaya diri saya. Tapi coba katakan itu kepada teman-teman yang memang belum siap secara mentalnya untuk dikatakan seperti itu, maka dia akan merasa bahwa oh ternyata memang saya tidak cantik dan itu terpaten dalam otaknya gitu. Kemanapun dia berjalan dia tidak akan merasa percaya diri dengan apa yang dia punya. Mungkin dia terlahir dengan etnik atau identitas diri sebagai lahir dengan rasnya rambutnya pendek gitu kan. Kalau teman-teman kita ada yang lahir dengan rambutnya memang ikal gitu. Betul. Mau dipaksakan gimana? Kalau memang kita bawaan dari lahir, bawaan ras kita itu rambutnya pendek, mau dipaksakan gimana? Betul. Jadi itu penting banget kalau misalnya teman-teman kita sesama perempuan Papua juga kalau misalnya akhirnya ini banyak banget beredar nih di TikTok gitu. Ala bisa rambut kapal lah. Ini sangat disayangkan ya. Karena kalau misalnya perempuan seperti saya yang akhirnya saya memilih untuk saya mau semakin cantik dengan sambung rambut. Terus ada perempuan Papua lainnya yang dengan lahir dengan rambut ikal mengatakan kepada saya rambut tali kapal saja mau gitu. Nah itu stigma yang jelek sebenarnya menurut saya karena urusan saya standar kecantikan itu adalah hak saya bukan hak orang lain untuk mengatur itu. Wow. Berbicara soal physically ya kak ya. Iya. Ini tuh saya juga dari dulu ya waktu saya kecil tuh. Jadi saya teman-teman muda, saya tuh waktu saya kecil tuh saya imut-imut gemas, gendut gitu, menggemaskan. Nah, tapi karena itu sudah standar, maka dari kecil ini saya tidak bingung juga nih. Kenapa saya punya teman-teman ini bisa bully saya bahwa saya gendut. Saya tidak tahu itu mereka berarti lahir dengan satu standar bahwa kurus itu adalah yang cantik. Begitu ya. Saya kenapa anak-anak kecil ini sudah tahu standar bahwa kurus itu adalah standar kecantikan gitu. Nah akhirnya satu bertumbuh dengan saya harus diet. Kalau naik sedikit saya harus diet. Itu pribadi saya kayak gitu. Dan menurut saya ketika saya sudah beranjak dewasa dan saya mengerti tentang standar kecantikan, maka saya merasa kayak wah saya kenapa hidup dengan standar orang lain benar gitu ya kan. Jadi harus kita punya standar standar kecantikan sendiri. Nah soal tadi kita sudah bahas juga kalau misalnya itu tentang bully ya, maksudnya tentang pendapat orang lain kepada kita yang bisa bikin kita sakit hati dan sebagainya, dan kita bertumbuh dengan standar orang itu. Lain. Nah menurut Kayoke sendiri kalau pasti ya saya yakin Kayoke juga pasti mengalami, apalagi kalau misalnya Kayoke keluar dari Papua itu kan banyak kayak karena kita tuh spesial gitu. Kita kalau keluar dari sangat berbeda ya. Dari Indonesia Timur tuh biasanya kita spesial gitu di luar ya. Nah, pernah nggak Kak mengalami misalnya kayak rasisme kah atau bully kah, dan bagaimana Kakak menanggapi hal itu? Iya, kalau bully saya belum pernah ya. Mungkin orang luar yang melihat itu mungkin bully ya, tapi kalau saya pribadi nggak pernah merasa itu bully gitu. Karena Kakak bully orang. Iya, dulu ya teman-teman, tapi saya sudah berubah. Oh iya? Iya sudah, waktu sekolah kan ngikut-ngikut. Tapi kalau untuk standar seperti rasisme, saya pernah mengalami hal tersebut. Ya. Waktu saya di Jawa, saya naik kereta nih teman-teman. Saya naik kereta. Bunyinya tutut nggak? Itu lagu ya Kak. Jadi saya naik kereta pas di Jawa sama teman-teman saya. Kita mau pergi ke salah satu tempat naik kereta, tapi dalam kereta itu datang karena saya duduk duluan, terus ada beberapa anak muda mereka datang masuk kan, terus berdiri di depan saya, dan teman-teman tahu apa yang mereka lakukan? Mereka tutup mulut mereka dengan baju. Oke. Terus saya kan refleks langsung lihat ini kenapa dari tadi orang di teman-teman saya aja yang jalan sama-sama dengan saya tidak melakukan itu, kenapa refleks pas lihat saya, dan itu melakukannya pada saat lihat saya gitu. Otomatis saya merasa dong, teman-teman saya merasa. Jadi
saat itu saya tanya, kenapa Bu tutup mulutnya? Dan saya orang tipikal yang kalau saya melihat itu tidak benar, saya akan langsung tanya, kenapa perlakukan saya seperti itu? Ya. Saya tanya kenapa Bu, dia bilang nggak apa-apa. Orang saya cuma mau nutup mulut aja. Kenapa Bu? Saya rasa saya nggak bau kok, kenapa Ibu tutup mulut ya? Ya. Nah itu menurut saya itu tindakan rasisme teman-teman. Iya, setuju. Why? Kenapa? Saya ngerasa saya mandi kok hari ini gitu. Saya sangat wangi, saya pakai parfum kok gitu. Kenapa harus gitu? Nah itu stigma itu. Ketika datang lihat orang dari jauh gitu, orang timur langsung tutup hidung. Kenapa gitu? Kita mandi gitu, kita wangi. Kenapa harus diperlakukan yang tidak adil gitu? Jadi saya pertanyakan itu, kenapa harus memperlakukan saya seperti itu? Oh wow, berarti untuk menyikapinya secara pola pikir itu gimana Kak? Kalau secara apa namanya teknisnya Kakak langsung Iya, saya ini langsung. kan, langsung ngomong belak-belakan aja ke orang yang melakukan rasisme itu. Tapi kalau secara pribadi kan pasti Kakak juga ada yang tadi Kakak bilang tersinggung dan sebagainya, itu gimana caranya menyikapi hal itu biar nggak terlalu mendalam? Biasanya kan kalau tersinggung kita jadi kepikiran dan sebagainya. Gitu. Sebenarnya tuh cara menyikapinya adalah bagaimana kita memperkuat pengetahuan kita tentang diri kita, sehingga ketika ada efek negatif atau dampak negatif dari perkataan orang lain kepada kita, itu tidak akan berdampak luas gitu, karena kita yang berhak menentukan apa yang masuk menyentuh hati kita dan tidak. Iya kan? Iya, betul. Energi negatif itu masuk ke hati kita karena kita memberikan ruang untuk dia masuk. Jadi kalau kita memperkuat itu dengan pengetahuan kita, maka apapun perkataan negatif orang itu tidak akan mempengaruhi kita. Yang penting kita punya pengetahuan yang kuat dalam diri kita bahwa apapun yang ada dalam diri saya ini adalah yang terbaik gitu. Betul. Jadi tidak akan pernah energi positif atau perkataan positif dari orang lain itu menyentuh kita. Karena kita yang berhak menentukan apa yang masuk ke diri kita dan apa yang tidak. Betul sekali. Jadi kita juga apa namanya, karena ada pengetahuan yang kita punya. Betul. Dan yang paling penting adalah yang tadi kita punya standar sendiri untuk diri kita. Betul ya? sekali. Karena kalau misalnya kita nggak punya standar, lagi-lagi kita ngeflow dengan standar orang lain, kita memperbandingkan diri. Yang paling sering terjadi adalah kita mengcompare diri kita dengan orang lain. Betul. Apalagi kalau misalnya mungkin secara pribadi atau pengetahuan mungkin jarang ya, tapi secara fisik kita bisa pokoknya ketemu orang ini, wah cantik ya dia ya, saya kok nggak kayak gini ya, cantik ya orang ini ya, kok saya nggak gini ya, kok dia tinggi ya, saya kok pendek ya, lebih pendek dari dia, kayaknya kalau saya tinggi kayak dia saya cantik dan deh, sebagainya. Gitu. Tapi belum tentu loh Betul. kalau misalnya, ih kamu gendut deh, belum tentu kalau kamu kurus kamu secantik kamu yang sekarang. Betul sekali itu. Betul ya? Betul. Saya sepakat banget. Jadi kalau kita akhirnya membandingkan diri, kemudian kita juga harus berpikir bahwa kalau saya sebentar saya smoothing, apakah saya cantik? That's true. Saat saya keriting gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ya saya pribadi merasa bahwa ketika seorang perempuan menentukan langkahnya, saya mau smoothing ya artinya. Saya mau smoothing dan itu menurut saya cantik, perempuan lain tidak punya hak untuk memberikan standar kecantikan kepada saya. Oh, no. Kalau menurut saya bonding rambut atau saya sambung rambut itu cantik menurut saya, maka perempuan lain tidak punya hak untuk memberikan standar lain kepada saya. Betul. Mungkin karena itu standar saya. Kita tidak pernah bisa menutup mulut orang lain untuk menilai kita, tapi kita bisa membackup diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menutup diri kita untuk menerima masukan dari orang lain, kritikan dari orang lain ya. Nah, Kak, kemarin saya juga sempat, mohon maaf nih ya, saya agak stalking Instagramnya Anda ya. Nah, dan saya ketemu ada satu fotonya Kak yang captionnya kayak gini. Jangan pernah menyesal jadi perempuan Papua. Oh benar. Ini kira-kira kesan apa yang tersirat daripada caption benar ini, Kak? Sekali. Itu di salah satu media kita membahas tentang Hari Perempuan. Jadi apa pandangan perempuan Papua tentang perempuan sendiri gitu. Dan saya menyatakan di situ bahwa jangan pernah menyesal menjadi perempuan Papua. Ketika kita lahir sebagai perempuan Papua dengan banyak perbedaan dari ras yang mayoritas di Indonesia, kita jangan pernah menyesal karena sesungguhnya kita unik. Karena kita berbeda, tidak masalah itu. Indonesia saja menyatakan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Maka perbedaan yang kita miliki seharusnya itu menjadi keunikan dan keunggulan kita. Gitu. Jadi karena banyak sekali perempuan Papua yang akhirnya dengan identitas yang dia miliki, dia ingin merubah identitas itu. Ingin akhirnya menjadi lebih putih dari warna asli kulitnya, kemudian ingin meluruskan yang seharusnya identitasnya rambut keriting gitu. Tapi kalau misalnya menurut dia cantik ya nggak masalah sebenarnya. Tapi yang memang saya menyatakan di situ jangan pernah menyesal jadi perempuan Papua ya. Ketika kita lahir dengan apa yang kita punya dan ingin kita kembangkan ya silakan kembangkan. Jangan pernah menyesal. Setuju sih. Karena menerima rasisme dari orang lain dan lainnya nggak usah menyesal.
masa kita mau lahir ulang? Betul. Gak mungkin kan saya sudah besar seperti ini, saya masuk lagi ke rahim orang tua saya, kan tidak mungkin kan. Jadi terima apa yang ada saat ini dan silakan rawat diri kalian sesuai versi kalian sebagai seorang perempuan. Tapi Kak, saya melihat satu realita ini bahwa mungkin di tengah ramainya produk-produk yang beredar kayak yang tadi kita sudah bicarakan bahwa kebanyakan whitening, bukan, kenapa nggak browning gitu ya dan sebagainya, ada yang smoothing rambut dan sebagainya. Tapi ada satu realita yang saya lihat di tanah Papua ini nih Kak ya, kayaknya itu sudah mulai perempuan-perempuan Papua itu sudah bisa mulai menerima diri mereka. Contohnya nih sekarang lebih banyak yang ya udah biarin aja, nggak usah di smoothing rambutnya. Kayaknya kalau saya lihat lebih kepada capek ya, karena kan smoothing tuh harus setiap 6 bulan sekali. Oh, saya nih pelaku smoothing dulu nih. Iya, saya berhenti smoothing rambut itu SMA kelas 1. Karena itu saya masih terdoktrin dengan stigma bahwa cantik itu harus rambut lurus. Jadi pas smoothing, selesai smoothing, saya merasa saya paling cantik satu kompleks. Tapi setelah itu saya, puji Tuhan, karena mendapat pengetahuan bahwa karena akhirnya saya punya rambut rusak gitu kan. Terus saya mendapat pengetahuan bahwa ternyata apa yang ada dalam diri saya ya sudah itu saya gitu. Akhirnya saya bertahan sampai sekarang dengan keriting ini gitu. Yes, betul. Jadi nggak smoothing lagi. Sebenarnya kalau saya lihat ya kayak banyak orang juga yang ingin menjadi seperti kita sebenarnya, dan padahal kita sebenarnya pengen jadi orang-orang di luar sana. Orang-orang pengen jadi kita. Nah, ternyata banyak orang juga yang pengen keritingin rambut. Ada juga Agnes Monica aja sampai tanning loh, ya kan? Sunburning supaya dia warna kulitnya tuh lebih agak coklat. Jadi menurut saya itu dia tadi, cantik kita bikin standar sendiri yuk. Iya, betul. Ya nggak sih? Daripada kita capek ngeflow ngikutin standar orang lain, membandingkan lagi standar TikTok, standar Instagram, standar FYP, ya standar YouTube, standar pageant yang ada di Indonesia gitu ya. Mending kita bikin standar kita sendiri. Dan menurut Kayoke sendiri, kalau misalnya Kayoke diberikan kesempatan untuk membuat sebuah statement tentang standarnya perempuan Papua, Kayoke mau bikin yang kayak gimana nih Kayoke? Kalau saya ingin buat statement seperti ini, teman-teman tolong dengar ya, apalagi ini semua perempuan ini. Nanti ini tolong di cut, masukin short. Iya, terus dikasih kata-katanya. Betul. Terus foto saya di belakang ya. Jadi teman-teman, untuk semua teman-teman perempuan Papua, ketika kalian lahir sebagai seorang perempuan Papua, jangan pernah menyesal dan silakan rawat diri kalian sesuai versi terbaik kalian. Jangan pernah mengikuti versi orang lain untuk menjadi cantik, karena versi kalian adalah yang terbaik. Wow, ya versi kita yang paling terbaik. Karena yang tadi lagi, yang kita balik lagi dari awal Kayoke bilang, beauty itu kita lahir kita udah bawa. Betul. Gitu ya. Jadi masing-masing kita cantik. Iya. Gitu. Kita cantik sedari lahir. Betul. Gitu ya. Cantik dari lahir kalau kata Sarah Sechan. Betul. Ya, ini juga yang ingin saya singgung adalah kadang tuh teman-teman perempuan yang lahir dengan keterbatasan ya, artinya sorry to say, teman-teman, misalnya ada perempuan yang lahir dengan keadaan sumbing gitu. Kadang-kadang dia merasa nggak cantik karena ada perbandingan di masyarakat. Betul. Padahal sebenarnya bahwa bagaimanapun dia lahir, dalam keadaan apapun dia lahir, kalau dia perempuan dia cantik, titik. Nggak pakai koma ya? Tidak ada. Jadi kalau misalnya dia lahir sebagai seorang perempuan, dia cantik. Bagaimanapun keadaan fisiknya dia cantik. Betul. Dengan warna kulit apapun, bentuk rambut apapun, bentuk tubuhnya seperti apapun, dia cantik kan, dia seorang perempuan. Jadi perempuan dengan keterbatasan apapun tidak perlu merasa minder kalau dia tidak cantik, karena dia cantik karena dia lahir sebagai seorang perempuan. Setuju. Nah, kalau misalnya nih Kak, Kayoke mengencourage ya teman-teman yang mungkin Kayoke, saya sudah dengar sih ini Kayoke punya statement tentang standar kecantikannya perempuan Papua. Saya sudah dengar, saya sudah mengerti dengan Kayoke punya apa yang Kayoke encourage ke saya, tapi kayaknya tuh ini udah tertanam gitu mindsetnya. Menurut Kakak gimana ya kita cara ngubahnya ya Kak? Karena memang mindset itu kan sesuatu yang sangat sulit. Betul. Ya dirubah, kita butuh proses yang sesulit panjang. Melupakan Rehan ya Kak? Begitu sulit. Jadi mindset itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit dirubah, apalagi itu sudah tertanam sejak kita kecil ya. Apalagi kalau misalnya mindset itu banyak berkembang di kalangan masyarakat, maka itu akan sangat sulit dirubah. Kayak saya nih Kak, maksudnya kan dari kecil, biasanya kan kalau dari kecil itu kita pembentukan karakter, iya, benar. Pembentukan pola pikir. Nah, pola pikir kita tuh dibentuk dengan standar itu Kak.
Nah, menurut kakak sendiri gimana caranya supaya pas besar ini kita bisa menghilangkan pola pikir itu? Memperdalam pengetahuan itu penting banget. Jadi mindset itu bisa berubah kalau kita punya pengetahuan. Betul. Jadi kita jangan segan-segan, jangan capek-capek untuk terus mendengar, karena lama-kelamaan dari yang kita dengar itu bisa tertanam dalam pikiran kita tanpa kita sadar ya sebenarnya. Misalnya saya bilang gini, kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik setiap hari gitu. Itu akan tertanam, oh saya cantik gitu. Betul. Itu penting banget, karena kalau misalnya mindset itu sudah lama kita bentuk dari kita kecil, cara mengubahnya adalah kita menambah pengetahuan sampai mindset yang gelap itu tertutup dengan mindset yang positif. Oke. Jadi harus terus terima perkataan-perkataan negatif gitu. Jadi cara merubahnya salah satunya adalah kita harus bisa menghargai diri kita sendiri dulu. Artinya ketika kita sebagai seorang perempuan, kita berdiri dan kita punya mindset, ketika saya gemuk berarti saya jelek, maka teman-teman berdiri di depan kaca dan bilang saya gemuk, saya cantik. Ya. Lakukan itu terus-menerus, maka pola pikir teman-teman akan berubah. Dan cara pandang teman-teman ke sekeliling teman-teman juga akan berubah. Bukan hanya cara pandang teman-teman ke diri teman-teman, tapi ketika melihat teman-teman lain juga yang punya postur tubuh sama seperti teman-teman, teman-teman akan merasa bahwa dia juga cantik. Oke, setuju sih Kak. Dan yang pertama ada, yaitu yang tadi menurut Kak Yoke ya, kalau menurut saya tuh ditambah lagi adalah kita berhenti body shaming ke orang lain. Betul. Kita berhenti hair shaming ke orang lain ya kan. Jadi kalau misalnya kita selalu body shaming ke orang lain, berarti kita mau orang lain tuh mengikuti standar kita. Ya giliran orang lain menaruh standar orang itu mereka ke kita kan kita nggak suka. Betul. Ya. Jadi gimana caranya biar kita juga nggak digituin? Betul. Yaitu kita mulai dengan diri kita sendiri dulu. Ya, sama itu seperti yang waktu itu saya pernah buat konten juga pas di gedung PYCH nih. Saya sempat terpikirkan ketika saya melihat postingan di TikTok ya, yang tadi saya sebut bahwa rambut tali kapal saja gitu kan. Kenapa mau sok-sokan, mau kasih skala siapa, rambut tali kapal saja. Saya bingung gitu loh, kok tali kapal bisa jadi rambut gitu kan. Jadi saya sempat membagikan konten saya di TikTok, saya mengatakan bahwa kita tidak bisa memaksakan standar kita untuk orang lain ikuti. Ya, setuju. Tidak bisa. Kita juga tidak bisa melarang seseorang untuk tidak mengikuti standar kita, karena itu adalah haknya. Betul, jadi ketika suatu saat kita menyampaikan standar kita, kayak saya tidak suka kalau kok pakai celana yang seperti ini, atau saya tidak suka kalau kok garis alis kayak begini saja, mau kenapa nggak sulam aja gitu. Atau saya tidak suka kalau kok punya rambut itu tidak ditarik gitu, kok harus smoothing, karena kok harus kalau smoothing kok cantik gitu kan. Sebenarnya kita tidak bisa memaksakan standar tersebut untuk orang lain ikuti. Betul. Orang tersebut punya hak menentukan standarnya sendiri. Dan puji Tuhan itu dapat respon baik juga dari teman-teman TikTok. Karena gimana tuh Kak respon mereka? Mereka senang karena ada yang mewakili apa yang ingin mereka sampaikan. Sebenarnya ketika saya membagikan konten-konten yang tentang beauty standar itu, saya juga pernah membandingkan, saya bodoh amat dengan beauty standar yang beredar di Papua. Ya. Karena tanpa sadari orang Papua, teman-teman perempuan Papua juga sudah membentuk beauty standar yang sebenarnya nggak harus ada. Betul. Dengan kok cantik kalau kau punya rambut Ika, ya siapa di sini yang merasa seperti itu, yang pernah mengatakan seperti itu, ngaku ayo. Iya, karena banyak yang memberikan standar seperti itu. Kok cantik kalau kau punya rambut ikal gitu. Betul. Padahal sebenarnya kan rambut keriting kayak saya juga sangat cantik. Cantik, setuju cantik sih. Banget dong. Saya pengen ya. Itu tuh sorry. Ini saya punya standar yang apa namanya? Tidak apa-apa, itu standarnya. Kak Clara. Betul. Dan menurut saya tuh itu hal-hal yang tadi Kak Yoke bilang ya, kita harus pedalami itu lagi, kita harus mengerti itu lagi melalui pengetahuan. Saya tertarik nih dengan kata Kak Yoke, kita harus memperbanyak pengetahuan. Kalau Kak Yoke sendiri biasanya memperbanyak pengetahuan dengan cara apa nih Kak? Iya, sebenarnya saya semakin mengenal diri saya itu karena saya suka nonton di YouTube kan, channel-channel membahas bagaimana saya percaya dengan apa yang saya miliki. Itu mulai dari awalnya saya insecure tuh bukan karena kecantikan penampilan, ya. Saya penampilan fisik tuh saya nggak pernah merasa insecure gitu, tapi saya insecure ketika ada perempuan yang lebih pintar dan berwawasan luas gitu, kayak public speakingnya keren banget gitu. Saya insecure-nya di situ awalnya. Dan ketika itu saya mulai menggali informasi. Dari situ saya semakin meningkatkan kapasitas diri bahwa segala hal termasuk dengan fisik dan kemampuan yang kita miliki itu bisa kita asah gitu. Setuju. Jadi memang kalau pengetahuan sih saya lebih banyak mendapatkan pengetahuan itu, saya lebih suka membaca buku pertama, yang kedua itu juga saya suka nonton di TikTok, atau di sebelum itu ada TikTok ya YouTube sih, tentang pengenalan diri sendiri gitu. Jadi kalau kita sudah cukup mengenali diri kita, maka orang lain mengatakan apapun juga tidak akan merubah kepercayaan diri kita. Kalau kita sudah puas dan finish mengenal diri kita. Iya. Kak Yoke suka nonton film Korea nggak sih? Iya.
Anak drakor kakak. Oh, anak drakor. Iya. Nah, itu kalau kita lihat kan standar Indonesia saat ini, standar kecantikan Indonesia saat ini adalah kiblatnya ke sana kan ya. Betul. Kalau Kak Yoke, menurut Kak Yoke sendiri, kan Kak Yoke ini suka banget nih sama Korea, sama film Korea atau I don't know, drama K-pop, Korea. drama Iya. Korea ya, Iya, lebih benar. suka ke drama Korea. K-pop juga. Iya kan? Bagaimana caranya Kak Yoke menutup diri supaya gimana kok ada pada goyang-goyang Ini Korea? di belakang semuanya sama Ini nih. nih anak-anak K-pop semua. K-pop semua nih. Nah itu Kak, kalau misalnya kan biasanya kalau kita menyukai Iya, sesuatu, seseorang, iya. menyukai seseorang, pasti kita melihat standar kita Kiblatnya langsung tarik ke situ ya, gitu iya. kan. Nah bagaimana caranya Kak Yoko untuk menutup diri supaya kiblatnya itu tidak bergeser ke situ iya. gitu. Karena saya sudah cukup puas dengan pemahaman tentang diri saya. Jadi saya tidak perlu kiblatnya itu hanya pada diri saya gitu. Caranya yaitu saya tidak terobsesi lebih dalam sehingga saya mengikuti, misalnya nih saya suka K-pop gitu atau drama Korea, perempuan-perempuannya kan pada cantik-cantik gitu ya. Artinya cantik menurut standar perempuan tersebut gitu, langsing, putih ya kan, rambutnya lurus gitu Bihun kan. kali. Bihun. Jadi saya memperkuat diri saya sebenarnya, jadi saya sudah sangat cukup. Jadi saya hanya sekedar menyukai tanpa harus mengikuti. Oh, wow. Jadi kalau nonton drama Korea ya saya suka gitu bahasa mereka, kemudian alur cerita cintanya mereka gitu tuh yang saya suka sebenarnya. Kalau soal penampilan itu nanti hubungannya banyak drama loh kalau tidak untung. Jadi sebenarnya kalau untuk kiblat penampilan dan lainnya saya nggak terlalu merasa akan tergoyahkan gitu. Jadi justru kalau saya merasa tergoyahkan itu ketika saya melihat perempuan-perempuan Afrika atau Amerika. Saya merasa wow penampilan mereka keren banget gitu, atau tidak makeup yang mereka pakai nih cara makeupnya seperti ini. Nah saya biasanya kiblatnya ke situ gitu. Tapi kalau secara penampilan nonton drama Korea biasa aja gitu. Yang saya suka alur cerita cinta mereka gitu. Oh oke. Jadi gitu ya. Jadi kita melihat sesuatu, kita menyukai sesuatu, tapi kita tahu nih batasan kita sukanya yang mananya dulu nih gitu kan. Betul. Wah keren. Apalagi nih kayak yang mau disampaikan. Suka banget sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang teman-teman perempuan Papua gitu, kalau saya pribadi kalau melihat penampilan atau misalnya cara makeup gitu, saya justru belajarnya dari vlogger-vlogger yang di luar Indonesia, kayak vlogger yang dari Afrika atau Amerika gitu, karena ya sesuai lah warna kulit kita dan lainnya supaya, dan itu saya juga sebenarnya mendapatkan rasa percaya diri lebih tuh dari teman-teman di luar negeri sebenarnya. Ketika saya lihat di explore IG saya, kalau bisa dibuka sekarang saatnya di explore IG saya itu adalah durian dan cara makeup. Durian. Tapi isinya teman-teman kulit coklat gitu. Durian apa kakak mau makeup kayak durian? Enggak, saya karena suka buah durian jadi si explore IG-nya kayak gitu. Apa bikin pancake gitu? Enggak juga, saya suka buah durian, suka banget gitu makanya. Tapi nggak suka kulitnya kan? Ya nggak mungkin lah Kak. Emang ada di sini yang suka kulit durian. Nah yo. Oke, Kak, ini kayaknya kita sudah nyampe di penghujung dari obrolan kita hari ini. Kakak boleh menyampaikan isi hati kakak untuk perempuan-perempuan Papua sebagai closing statement-nya. Oke. Sebenarnya kalau saya rasa closing statement saya tuh tadi udah banyak banget ya. Ya gitu ya. Tapi sudah ini sudah terclosing. Tapi ini perlu saya tekankan bahwa ketika teman-teman perempuan Papua saat ini memilih bagaimana cara teman-teman untuk cantik, maka teruskan standar itu, jangan pernah mengikuti standar perempuan lainnya untuk menjadi cantik, karena standar terbaik adalah standar dari diri kita sendiri. Ciptakan standar teman-teman dan perkuat standar tersebut. Maka orang lain tidak akan mempergoyahkan standar teman-teman. Karena standar kecantikan ada ketika teman-teman lahir sebagai seorang perempuan. Wow. Terima kasih. Terima kasih Kak Yoke sudah mampir ke PYCH Podcast, walaupun ya sebenarnya ini kantornya juga ya. Iya betul. Tapi terima kasih sudah mampir di ruangan ini untuk saya adalah ngobrol-ngobrol bersama bagian kami. dari PYCH tercinta. Yes, betul. Kak Yoke ini di bagian apa Kak? Saya di bagian fashion. Saya adalah model untuk nanti hari H peresmian gedung PYCH. Jangan lupa nantikan ya teman-teman semuanya. Keren Kak Yoke, terima kasih sudah berbagi tentang banyak hal, tentang tentunya tentang beauty ya, sesuai dengan topik kita hari ini. Dan satu kata kunci, kalimat kunci yang saya dapat dari obrolan kita hari ini yaitu make your own standard. Nggak usah ngikutin standar orang lain guys. Betul, capek banget gitu nanti. Kan. Oke, terima kasih teman-teman muda yang sudah menyaksikan PYCH Podcast hari ini, dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.